Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendika Aulia Rohman, NIM 17055542007, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Hari ini saya akan membawakan materi penerapan fungsi logic controller pada sistem tenaga listrik menggunakan Simulink MATLAB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu IR Made Mataram MERG MT. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya menggunakan jurnal internasional dengan judul Hybrid Controller untuk filter daya aktif paralel 3 tingkat dalam mengurangi arus harmonisa untuk meningkatkan kualitas daya sebagai pedoman saya. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada gambaran umum jurnal fungsi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga konsep fungsi logik yang akan digunakan, yang keempat ada kesimpulan. Berikut adalah gambaran umum jurnal yang saya gunakan dengan judul Hybrid Controller untuk filter daya aktif paralel 3 tingkat dalam mengurangi arus harmonisa untuk meningkatkan kualitas daya. Sun Active Power Filter pada tenaga listrik merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam mengurangi arus harmonisa dan mengkompensasi daya reaktif dalam grid. Dalam studi ini, proportional integral dan fungsi logic controller atau FLC dipergunakan dalam mengekstrak arus referensi untuk SAPF. Tegangan bus DC pada dioda 3 tingkat yang diapit inverter PWM berfungsi sebagai filter daya aktif yang mempertahankan nilai tegangan agar stabil dengan cara mengatur parameter kesalahan dalam koordinasi kerja dari teknologi PI dan algoritma FLC. Penerapan PI dan algoritma FLC dijalankan menggunakan aplikasi MATLAB dengan toolbox fungsi logic. FLC bekerja dengan mencari nilai error dengan membandingkan sinyal referensi tegangan DC dan tegangan aktual pada kapasitor. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemodelan distorsi harmonik menjadi rendah di sisi pembangkit dan daya reaktif yang dihasilkan dapat dikirimkan ke point of common coupling atau PCC sehingga faktor daya sistem akan meningkat di kedua kondisi statis dan dinamis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menurunkan nilai distorsi harmoni yang diakibatkan beban non-linear memberikan pasukan daya reaktif sehingga meningkatkan faktor daya dalam sistem dengan mengkombinasikan proportional integral atau PI dan fungsi logic controller atau FLC yang dipergunakan dalam mengekstrak arus referensi pada SAPF. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen utama pada sistem yang digunakan. Yang pertama, filter daya aktif paralel. Sun Active Power Filter digunakan untuk mengkompensasi pasukan arus harmonisa dengan menyuntikkan arus kompensasi. Yang kedua, ada kapasitor DC. Tegangan DC agar konstan dengan ripple rendah dalam kondisi steady state dan berfungsi sebagai penyimpanan energi untuk memasok daya nyata antara beban dan sumber selama periode tersian. Yang ketiga ada dioda 3 tingkat yang diapit multilevel inverter. Dioda digunakan sebagai penjepit perangkat untuk menjepit bus tegangan DC mencapai tegangan output. Yang keempat ada kontrol fungsi dengan PI. Nilai error dapat ditentukan dari perbedaan antara referensi tegangan DC dan tegangan aktual pada kapasitor. Output dari fungsi logic controller dapat menentukan KP dan KI, nilai-nilai berdasarkan nilai terendah dan nilai-nilai atas rentang error dalam aturan fungsi. Selanjutnya ada komponen logika fungsi. Yang pertama ada komponen input. Sinyal error EN dan perubahan sinyal error CEN digunakan sebagai input untuk controller fungsi. Nilai error EN didapatkan dengan membandingkan sinyal referensi tegangan DC dan tegangan aktual pada kapasitor. Sedangkan nilai perubahan sinyal error atau delta error CEN didapatkan melalui selisih antara error yang terbaca saat ini dan error sebelumnya. Untuk penggambaran algoritma input fungsi logik dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk gambar yang pertama merupakan gambar input variabel error atau EN. Dan gambar yang kedua merupakan gambar variabel sinyal error atau CEN. Selanjutnya ada komponen output.
Output dari fungsi logic controller atau FLC digunakan dalam memprediksi arus frekuensi maksimum yang dikirimkan ke PI controller yang selanjutnya akan digunakan di SAPF. Gambar sebelah kanan merupakan penggambaran output variabel dari sistem fungsi yang digunakan dengan membership function-nya segitiga atau triangular. Kemudian selanjutnya ada rule base. Fungsi rule base berisi dengan pernyataan-pernyataan logika fungsi atau fungsi statement. Dalam jurnal ini digunakan 49 aturan yang diusulkan untuk menemukan nilai KP dan KI untuk memperkirakan arus frekuensi. Tabel dari 49 aturan atau rule base dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu pada tabel 2 dan tabel 3. Untuk tabel 2 merupakan tabel rule base untuk mendapatkan nilai KP dan tabel 3 untuk mendapatkan nilai KI. Kemudian dilanjutkan dengan komponen fungsi logik yang lain. Ada fusifikasi. Fusifikasi adalah proses mengubah variabel numerik ke dalam variabel linguistik. Proses fusifikasi melibatkan berbagai jenis fusifier atau fungsi keanggotaan. Dalam sistem SAPF ini, nilai error antara sinyal referensi dan sinyal yang sebenarnya dapat disimbolkan sebagai sinyal negatif tinggi atau NH, negatif big atau NB, negatif kecil atau NS, 0 atau 0, positif kecil atau PS, positif big atau PB, dan positif tinggi atau PH. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau member function adalah salah satu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang akhirnya menentukan respon output fungsi keanggotaan yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu triangular atau segitiga. Rule elevator. Rule elevator dari logika fungsi penting diperlukan di dalam aturan fungsi, terdiri dari N, R, dan NOT untuk persimpangan, himpunan, dan melengkapi fungsi masing-masing. Defusifikasi. Defusifikasi merupakan proses penggabungan data-data fungsi tersebut menjadi data-data numerik yang dapat dikirimkan ke peralatan pengandalian. Hubungan pembobotan masing-masing input yang diproses serta mendefinisikan fungsional input yang menentukan respon output. Defusifikasi pada jurnal ini menggunakan metode centroid. Selanjutnya ada simulasi dan blok diagram yang digunakan pada jurnal ini. Blok diagram tunjukkan pada gambar bagian atas. Yang pertama ada frekuensi DC, tegangan yang sebenarnya melalui filter, terjadi proses fusifikasi melewati rule base, rule elevator, dan defusifikasi. Ini merupakan bagian gambaran simulasi pada Simulink MATLAB. Ini merupakan bagian input dengan supply 3 fasa, dan bagian ini merupakan bagian non-linearnya. Bagian ini merupakan kapasitor dan filter. Ini merupakan sistem fungsi yang digunakan. Setelah melewati sistem fungsi akan masuk ke PI controller. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan saya aplikasikan dengan aplikasi Simulink MATLAB versi 2013A. Untuk mensimulasikan dari penerapan fuzzy logic pada sistem tenaga listrik yang saya angkat melalui jurnal internasional tersebut, saya menggunakan MATLAB versi R2013A. Nah, untuk menjalankan simulasinya, pertama-tama kita harus membuat dari Phase Editor dari program fuzzy. Untuk membuatnya tersebut, pertama kita harus membuka Phase Editor dari aplikasi fuzzy logicnya. Di command window, pertama kita tuliskan fuzzy. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian Phase Editornya akan terbuka. Jika kalian telah terlebih dahulu membuat Phase Editornya, kalian bisa membukanya kembali dengan cara mengklik file, kita import, kita pilih dari from file.
Kemudian kita pilih di mana file itu disimpan. Ini dia. Nah, dalam jurnal yang saya gunakan ini, dia menggunakan 2 inputan dan 1 output dengan operator fuzzy logic bertipe Mamdani. Nah, untuk men-setting dari 2 input dan 1 output ini, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita buka dari input yang pertama, yaitu merupakan nilai error. Nah, di sini di dalam jurnal tersebut kita sudah diberikan nilai parameter untuk men-setting dari program fuzzy. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu menentukan ring dari data yang kita gunakan. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa ring data untuk input pertama yaitu dari min 100 sampai 100. Nah, untuk pemberian nilai parameter pada setiap nilai pada inputan ini, kita bisa mengklik salah satu hingga tandanya berwarna merah, lalu kita ganti namanya. Setelah itu kita pilih membership function yang digunakan. Di sini ada banyak, namun untuk input dari program fuzzy ini dalam jurnal tersebut dia menggunakan tipe Gauss. Setelah memilih tipe dari membership function, kita masukkan parameter dari masing-masing parameter inputnya tersebut. Setiap inputan dari NB, NM, NS, ZI, PS, dan PM ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Kita lihat nilai akan berubah. Nah, seperti itu. Untuk inputan yang kedua itu hampir sama, dia juga menggunakan tipenya membership function yaitu Gauss. Nah, namun ada perbedaan di ring datanya yaitu dari min 30 sampai 30. Seperti itu. Juga sama, penginputan data yang dilakukan satu persatu dengan mengubah parameter dari setiap data. Sedangkan untuk nilai output ini ada sedikit perbedaan, yaitu dia menggunakan tipe membership function yaitu adalah ring ular atau segitiga. Seperti itu. Dan ring datanya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Dan juga kita harus menginputkan parameter dari setiap data pada output sesuai dengan data yang ditentukan pada jurnal. Nah, setelah kita membuat fish editor ini dan men-setting nilai output, input maupun operator yang digunakan, yaitu Mamdani, selanjutnya kita harus mengekspor file yang kita buat ini menuju ke bagian workspace untuk bisa kita panggil ke dalam program simulasi yang kita akan gunakan nantinya. Dengan cara kita klik file, kita pilih export to workspace. Nah, setelah itu untuk mengekspor dia menuju ke workspace, nanti kita akan diminta memasukkan workspace variable. Di sini bebas saja, namun di sini saya akan ubah menjadi fuzzy. Nah, pemberian nama di sini ini akan berguna ketika kita menggunakan program Simulink dalam mensimulasikan sistem yang kita gunakan. Kita klik OK. Nah, jika di dalam workspace sudah muncul yang tadi kita buat fish editornya, maka bisa dikatakan berhasil. Lalu untuk selanjutnya kita harus membuka program Simulink yang telah kita siapkan. Kita klik open, kita cari filenya. Ini dia program Simulink yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di dalam program Simulink ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama dari komponen input. Di sini merupakan bagian dari komponen input. Ada tegangan 3 fase. Kemudian masuk ke beban non-linear. Di sebelah kanan ini ada beban non-linear. Ada rangkaian beban non-linear. Kemudian ada beberapa scope yang nantinya untuk melihat hasil dari simulasi ini. Kemudian ada komponen dari filter dan kapasitor di bagian sini. Di sini ada komponen dari algoritma fuzzy. Bagian sini ada komponen algoritma fuzzy. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini merupakan bagian dari PI controller. Kemudian output dari keduanya ini akan masuk ke scope untuk melihat hasil akhir dari simulasinya. Nah, dalam masukkan data untuk fuzzy ini berasal dari pertama dari arus kapasitor, dari tegangan kapasitor yang berada di sini.
dan arus referensi. Arus kapasitor dan arus referensi ini akan dicari nilai errornya untuk sebagai inputan dari fuzzy logic. Ada dua inputan dari fuzzy logic ini, yaitu error dan delta error. Seperti itu, output dari fuzzy logic ini akan menuju ke PI controller untuk mencari nilai KP dan KI. Kemudian dari pemrosesan ini, semua hasilnya akan dimunculkan ke dalam scope agar kita bisa melihat hasil akhir dari simulasi ini. Nah, selain itu dalam jurnal ini juga memperlihatkan besar nilai THD arus pada arus supply, yaitu dengan menggunakan power GUI. Di sini untuk melihat nilai THD arusnya nanti. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melakukan running simulasi, kita harus men-setting kembali fuzzy logic controller pada program Simulink ini dengan cara mengklik 2 kali. Nah, di sini ada Fish Matrix. Penamaan Fish Matrix ini harus sama sesuai dengan Fish Editor atau Fish Editor yang kita gunakan tadi pada workspace. Di sini kita bisa lihat di workspace ini fuzzy editor kita gunakan bernama fuzzy. Maka untuk sini kita harus ubah menjadi fuzzy. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Ketika sudah, baru kita menjalankan program itu merunning program ini dengan cara mengklik run. Nah, kita tinggal menunggu proses compilingnya selesai. Nah, setelah proses compilingnya ini selesai, kita bisa melihat hasil akhir dari simulasi ini melalui scope ini. Scope ini sudah menjadi gabungan dari beberapa scope kecil yang ada di input maupun di filter atau yang lainnya. Kita bisa buka semua di sini. Nah, untuk melihat lebih jelas gambaran dari hasil outputnya, kita bisa mengklik auto scale. Nah, di dalam output ini, dalam scope ini terdapat 5 grafik atau 5 keluaran. Yang pertama itu merupakan tegangan supply, yang ini merupakan arus supply. Gambar ini menunjukkan dari arus beban. Yang selanjutnya merupakan arus kompensasi dari kapasitor. Ini merupakan arus dari kapasitor. Ini merupakan output keluaran dari simulasi yang kita lakukan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam simulasi ini dia juga memperlihatkan nilai THD arus pada arus supply, yaitu kita bisa buka pada program Power GUI. Kita bisa klik di discrete ini 2 kali, akan muncul programnya. Kita klik FFT Analysis. Karena yang diminta adalah THD arus pada arus supply, di sini saya menamakan arus pada arus supply itu merupakan input 1. Jadi kita pilih input 1, kita pilih FFT window, lalu kita klik display. Nah, dari gambar ini bisa terlihat nilai THD arus atau tingkat harmonic distortion itu sebesar 10,36% pada sistem ini. Mungkin sekian dari running aplikasi dan simulasi dari fuzzy logic pada sistem tenaga listrik yang saya angkat pada jurnal internasional tersebut. Untuk selanjutnya kita kembali ke PowerPoint untuk melihat kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, dalam penelitian ini, kombinasi dari teknik logika PI dan FFC telah diaplikasikan untuk memberikan kebutuhan arus referensi untuk SAPF. Metode KP dan KI, nilai-nilai secara otomatis disetel oleh nilai-nilai error dengan bantuan controller logika fuzzy, sehingga kinerja dari filter aktif menjadi efisien pada kedua kondisi statis maupun dinamis. Hal ini diamati bahwa THD pada arus supply menjadi cukup rendah dan daya reaktif juga mengkompensasi perubahan faktor daya pada sistem. Mungkin sekian presentasi saya mengenai aplikasi fuzzy logic controller pada sistem tenaga listrik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.